Saya lihat pada tahun 90-an NU diperhatikan orang banyak dan awal reformasi masih tetap NU dilihat sebagai sesuatu yang sangat menarik dan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk memahami Indonesia. Orang mulai melihat kita tidak bisa memahami Indonesia tanpa memahami NU. Itu sebelumnya tidak saya lihat. NU atau Nahdlatul Ulama. Ya, siapa yang tidak mengenal salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia ini? Sebuah organisasi Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Sebuah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kepala Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Seperti yang kita tahu, sebuah organisasi tidak akan terbentuk jika tak ada hal yang melatar belakanginya. Untuk itu, dalam video ini akan dijelaskan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama guna memenuhi tugas praktik Aswaja dengan guru pembimbing Ibu Milatun Hasanah, SPD. NU sendiri pertama kali didirikan pada 31 Januari 1926 silam. Hal yang mendasari terbentuknya organisasi Islam ini adalah banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama Islam di Indonesia. Selain itu, organisasi ini pun terbentuk atas nama kaum tradisionalis dalam menanggapi berbagai fenomena di dunia Islam yang ada di dalam maupun di luar negeri. Hal ini bisa dilihat pada tahun 1924 silam ketika Abdul Al-Aziz Ibnu Saud yang beraliran Wahabi merebut kekuasaan di semenanjung Arab dari Syarif Husin. Dua kota tanah suci, yakni Mekah dan Madinah, dikuasainya. Permasalahan keagamaan ini dihadapi oleh para ulama ketika Raja Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena makam tersebut menjadi tujuan ziarah banyak umat muslim yang dianggap sebagai bid'ah. Selain itu, Raja Arab pun menerapkan kebijakan untuk menolak praktik mazhab dalam agama Islam. Dia ingin agar hanya mazhab Wahabi yang digunakan sebagai mazhab resmi kerajaan. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Komite Hijaz, sebuah kepanitiaan yang terbentuk oleh umat Islam Indonesia yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz pada tahun 1926. Komite yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini memiliki misi utama untuk menyampaikan aspirasi dan permohonan dari ulama Indonesia terkait dengan kebebasan bermazhab, pemeliharaan tempat bersejarah, dan penyebar luasan informasi tentang haji. Namun, sebelum Komite Hijaz terbentuk, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang tergabung dalam Sentral Komite Khilafat menyampaikan jika delegasi Sentral Komite Khilafat untuk Muktamar Dunia Islam harus mampu mendesak Raja Ibnu Saud untuk memberikan kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus dilindungi dan dipertahankan. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Abdul Wahab dalam Kongres Islam keempat di Yogyakarta. Namun, seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Mukhid Muzadi, seorang tokoh senior NU, beliau menceritakan bahwasanya pada akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah namanya dihapus oleh anggota Muktamar Dunia Islam
Hal itu dikarenakan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah hanyalah seorang ulama pesantren dan tidak memiliki sebuah organisasi. Karena rasa kecewa itulah, Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk Komite Hijaz dan menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi sebagai delegasinya. Namun, pertanyaan baru muncul, untuk institusi manakah Raden Asnawi tersebut dikirim? Yang akhirnya, dengan persetujuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dibentuklah organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Namun ternyata gagasan pendirian Jam'iyah yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tersebut tidak langsung disetujui oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata melakukan sholat istikharah terlebih dahulu untuk meminta petunjuk kepada Allah. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengkaji secara mendalam tentang organisasi yang akan berdiri. Namun ternyata petunjuk istikharah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan. Namun, petunjuk tersebut justru diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kisah petunjuk istikharah ini pasti sudah pernah kita dengar. Ketika Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang saat itu masih menjadi santri Kiai Haji Khalil Bangkalan menjadi mediator untuk mengirimkan pesan Kiai Haji Khalil Bangkalan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Itulah tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Saya sebagai narator mengucapkan terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat membantu banyak orang dan bisa menambah wawasan kita semua.